Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala alaina syukra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhina fillah al-Ustadz Ahmad Arif Ata'anallahu bituli hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kana syai'un lilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jamaah kita sampai di halaman 80. Hah? 5. 4. Yang mana tuh? Poin kila ya. 83 84 tuh. 84. Poin kila. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Poin qila, dan jika dikatakan, ya, ada yang bertanya, fama haqiqatul hamdi wasyukri wa ma ma'nahuma wa hukmuhuma. Ini istifham, pertanyaan. Jika ada yang bertanya, apa hakikat hamd, pujian, wasyukri, bersyukur, wa ma ma'nahuma, dan apa makna keduanya. Huma dhamir yang kembali kepada hamd dan syukur. Wa hukmuhuma, dan apa hukum keduanya. Fa'lam, maka ketahuilah, annal ulama'a arrafu bainal hamdi wasyukri inda tahsili. Ketahuilah bahwa para ulama farraqu, mereka membedakan apa? Bainal hamdi wasyukri, antara pujian dan bersyukur. Inda tahsili, menurut penafsirannya, ya. Sesuhaili ini annal ulama'a farraqu, anna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Al ulama'a jadi ismu, anna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Farraqu khabar anna. Farraqu fi'lu madin, ya, mabniun ala sukun, ya, karena jamak farraqu, ya. Kemudian wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli apa? Raf'in khabar anna, ya. Para ulama berbeda, farraqu, membedakan antara pujian dan bersyukur inda tahsili,
ya ketika mentafsirkannya. Bi annal hamda minal ashkal, ya. Bi annal hamda min ashkalit tasbih wa tahlili. Sesungguhnya pujian itu dia min ashkali, merupakan bentuk-bentuk tasbih, ya, tasbih subhanallah, alhamdulillah, memuji Allah, wa tahlil, dan tahlil la ilaha illallah. Jadi katanya kalau hamd itu, pujian itu merupakan ashkali tasbih, ya, berbentuk tasbih dan tahlil. Fayakunu minal masa'i az-zahirah. Maka hamd itu, pujian itu, ya, merupakan masa'i apa? Al-a'mal az-zahirah, amal-amal yang bersifat zahiriyah. Wasyukru, sementara syukur min ashkalis sabri. Tapi kalau syukur itu bagian daripada bentuk syukur, ya. Kalau bentuk syukur, bentuk sabar. Sabar adanya di hati itu. Wat tafwid, apa kepada tafwid? Ufawwidul amra ilallah. Saya menyerahkan segala urusan kepada Allah, ya. Fayakunu minal masa'i al-batiniyah. Maka syukur ini merupakan amal-amal yang batiniyah. Lianna syukra yuqabil kufra, katanya. Karena syukur itu dia yuqabilu, katanya bertentangan, berlawanan dengan kufur. Lawannya kufur syukur, syukur kufur, ya. Ada orang syukur nikmat, ada orang kufur nikmat. Mana yang bagus? Syukur nikmat. Walhamda, ya, karena pakai li'anna jawa ataf. Walhamda yuqabilul lauma. Sementara pujian yuqabilu, lawannya adalah lauma, cacian. Dipuji, dicaci. Syukur, kufur, ya, itu lawan kata. Wali annal hamda a'ammu wa aktsaru. Dan karena pujian itu dia a'ammu, lebih umum, wa aktsaru, dan lebih banyak. Wasyukru, sementara syukur aqallu, lebih sedikit. Wa akhassu, lebih khusus, spesial. Jarang orang-orang yang bersyukur. Maka Allah katakan, qala Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiya syakur. Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur, ya. Kemarin ada doa apa, Pak Haji RD? Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi apa? Waj'alni fi ayunin nasi. Yang ketiga, jadikanlah saya kecil aja gitu, ya, di hadapan Allah, ya. Tapi di depan manusia besar itu. Kalau hadis terbalik dia, Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura, syukur dulu bersabar. Dan jadikanlah saya di hadapan Allah kecil, tapi di tengah orang besar. Jadi sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Fathabata annahuma ma'nayani mutamayyizani. Telah jelas bahwa keduanya itu, ya, maknanya mutamayyizan, berbeda. Tsumma alhamdu huwa tsana'u ala ahadin bil fi'lil hasan.
Kemudian pujian itu adalah hamd itu adalah as-sana'u, pujian ala ahadin, kepada seseorang bil fi'l hasan, dengan perbuatan yang bagus. Misalnya kita memuji anak kita, ya, setelah melakukan sesuatu yang baik, wah bagus banget ya pekerjaannya. Pokoknya hal-hal yang baik kita puji, itu namanya hamd. Hada muqtada kalamu syekhina rahimahullah. Nah, ini menurut pendapat guru-guru kita, semoga Allah sayang kepadanya. Wa amma syukru, adapun syukur, fatakallamu fi ma'nahu wa aktsaru. Sementara syukur, maka para alim ulama itu takallamu, berbicara, fi ma'nahu, pada makna syukur, wa aktsaru, dan mereka banyak sekali memberikan definisi pemahaman makna tentang syukur. Fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepada keduanya, sesungguhnya beliau berkata, asyukru huwa at-ta'atu bi jami'il jawarihi li rabbil khalaiqi fi sirri wal alaniyah. Ya. Syukur adalah sebuah ketaatan. Kita taat sama Allah bi jamil jawarihi, dengan seluruh anggota tubuhnya. Ya. Li rabbil khalaiq, kepada Tuhan pencipta makhluk, fi sirri wal alaniyah, baik dalam kondisi sir, ya, sendirian, wal alaniyah, dia taatnya sama Allah dengan seluruh tubuhnya itu, kagak mengenal tempat, ada orang kagak ada orang, sendirian banyak orang, tetap aja dia melakukan ketaatan kepada Allah. Ada orang-orang yang munafik, kalau ada orang dia tampakkan amal solehnya, kalau kagak ada orang dia kebluk, malas. Wa ila nahwihi, dan kepada yang semestinya itu, zahaba ba'du masyayikhina faqala, sebagian guru-guru kami juga zahaba, berpendapat, faqala, dan beliau berkata, asyukru huwa ada'ut ta'ati fi zahiri wal batini. Nah, jadi yang kita suka ngomong syukur itu, nah, syukur ini lihat Pak, enggak cukup hanya lisan. Tapi syukur tadi adalah apa? Melakukan sebuah ketaatan kepada Allah dengan seluruh anggota tubuhnya. Ya, jadi kita ajak tangan kita bersyukur, mata kita bersyukur, ya, baik sendiri atau orang banyak, nah, dalam penghambaan kepada Allah. Maka saya pernah katakan, orang kaya misalnya dikasih rezeki oleh Allah, bahwa dia syukurnya dia sering bangun malam misalnya, nggak cukup tuh. Ya, orang kaya syukurnya dia sedekah, berarti kan anggota tubuhnya bergerak. Taib. Asyukru huwa ada'ut ta'ati fi zahiri wal batin. Ya, menurut sebagian ulama-ulama kita, katanya syukur adalah menunaikan at-ta'at, ketaatan kepada Allah, fi zahir wal batin, ya, dalam berbentuk zahir dan batinnya. Ada orang melaksanakan taat zahirnya, batinnya kagak. Ya. Apa contohnya? Dia sholat tapi hatinya nggak bersama Allah, ya. Dia sedekah, kan amal baik tuh,
tapi hatinya riya. Ya. Syukur adalah ada'ut ta'at, menunaikan ketaatan kepada Allah, ya, baik secara zahir dan batin. Bukan hanya itu katanya. Thumma raja'a ila annahu. Kemudian sebagian guru-guru kita juga menambahkan bahwa yang namanya syukur adalah selain dia melakukan ketaatan zahir dan batin, dia juga ijtinabul ma'asi zahiran wa batinan. Dia juga harus menjauhkan maksiat secara zahir dan batin. Contoh ya, bapak-bapak Allah kasih rezeki, ya, akhirnya bapak-bapak bersyukur oleh Allah, itu uangnya buat berangkat haji atau umrah, berangkat. Lagi hajian, lagi umrohan dia maksiat. Nah, berarti itu belum bersyukur. Ya, syukur dua, melakukan ketaatan dan menjauhkan maksiat. Jamaah dapat gusuran, wah senang kan? Ya, uangnya disedekahkan ke masjid, pesantren. Kemudian habis itu dia mabok-mabokan, pesta, ya, yang di luar syariat, berarti dia belum bersyukur. Wa qala ghairuhu, dan ulama yang lainnya berkata, asy-syukru al-ihtirasu 'anil ikhtiyari ma'asillahi. Syukur adalah al-ikhtirasu, al-hifzu, menjaga, ya, memelihara, jadi menjaga anggota tubuhnya, an ikhtiyari ma'asillah, dari ikhtiar memilih maksiat kepada Allah. Tahtarisu ala qalbika, tahtarisu menjaga, ala qalbika atas hatimu, walisanika dan lisanmu, warkanika dan anggota tubuhmu, arkan. Kalau dalam kitab Haqaiq an Tasawuf, ketika bicara tentang syukur, ada syukur qalbi, ada syukur lisan, ada syukur arkan, anggota tubuhnya. Syukur lisan, ya, apa-apa dapat nikmat bacanya langsung menyebut alhamdulillah, alhamdulillah, baik-baik. Syukur qalb, ketika mendapat nikmat dia ingat al-mun'im, yang kasih nikmat. Ya, kita dapat rezeki, jangan kita lihat bapak-bapak pagi-pagi istri sudah nyiapin makanan begitu banyaknya, pas keluar dari kamar ngelihat, ingatnya kepada Allah al-mun'im, yang kasih nikmat. Fama bikum min ni'matin faminallah, ya. Habis itu puji dah istri kita, makasih neng, ya udah nyiapin semuanya itu. Nah, bersyukur kepada manusia juga bersyukur kepada Allah, ya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, hakikatnya dia kagak bersyukur kepada Allah, ya. Jadi adab hablum minan nas dan juga hablum minallah. Hatta la ta'siyallaha azza wa jalla bi syai'in min hadhihi thalatha. Hatta, sehingga, la ta'siya, ya, sehingga Anda tidak maksiat kepada Allah azza wa jalla, bi syai'in, dengan satu pun, katanya, min hadhihi thalatha, dari yang tiga tadi. Ya, kita harus jaga hati Anda, hati kita, lisan kita, dan anggota tubuh
kita, ya, biwajhin minal wujuh, ya, dengan berbagai macam sisi datang, jangan sampai. Wal farqu baina qaulihi wa baina qauli Syekhil Awwal, katanya. Nah, ini dia menggunakan istilah perbedaan antara pendapatnya dan pendapat syekhnya yang pertama, katanya. Ya, di sini ada yang ada pendapat syekh berarti gurunya, dan ghairihi bukan gurunya. Jadi ada dua pendapat ulama yang melalui jalur gurunya dan bukan gurunya. Annahu rahimahullahu ta'ala ja'al ihtirasa, sesungguhnya gurunya itu, ya, guru yang pertama Syekh, semoga Allah sayang kepadanya, ja'al al-ihtirasa, menjadikan ihtiras, menjaga itu, maknan muthbatan zaidan alal ijtinabi anil ma'asi, ya, menjadikan dia makna yang muthbat, makna yang tepat, ya, zaidan tambahan, alal ijtinabi untuk menjauhkan atau menjauhi anil ma'asi, dari maksiat. Baik. Wa ammal ijtinabu anil ma'siyah, adapun menjauhkan maksiat, adapun menjauh dari maksiat, ma huwa illa alla yaf'al al ma'siyata inda dawa'iha, ya. Adapun menjauh dari maksiat, ma huwa illa, tidaklah itu illa melainkan alla yaf'al maksiyah, dia tidak melakukan maksiat inda dawa'iha, ketika adanya dawai, ada motif-motif, ya, ada ajakan-ajakan untuk maksiat. Wala yakunu fi nafsihi ma'nan muhassalan, ya, dan tidak juga di dalam dirinya ada makna yang dia hasilkan, inginkan. Yakunul abdu bihi mustaghilan, menjadikan seorang hamba, ya, dengan itu dia selalu sibuk. Wa anil kufrani mu'tasiman, dan dari kekufuran itu dia terjaga, terpelihara. Wa qala syekhuna rahimahullahu ta'ala, kemudian guru kami, semoga Allah sayang kepadanya, berkata, inna syukra ta'zimul mun'imi, sesungguhnya bersyukur itu adalah mengagungkan zat Allah yang memberikan nikmat, al-mun'im, ya, kan nikmatun, satu nikmat, dua nikmat, nikmatan, nikmataini, jamaknya ni'am, jamak taksir. Mun'im, Allah yang kasih nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Inna syukra ta'zimul mun'imi, katanya. Sesungguhnya syukur itu adalah mengagungkan Allah yang memberikan nikmat, ala muqabalati ni'matihi, ya, ala ahadin, atas muqabalahnya, lawannya, ya, perbandingannya, nikmatihi, nikmatnya, ala ahadin, atas seseorang, yamna'uhu, yang mencegahnya, an jafa'il mun'imi wa kufranihi, dari jafa, dari keringnya, artinya dia dari jauhnya, dari jafa, yang pasti mana? Jafa itu kan mananya tuh, artinya kalau orang itu hatinya jafa, itu hatinya keras, hatinya kurang baik, ya, error, itu jafa, kering.
Inna syukra ta'zimul mun'imi. Sesungguhnya bersyukur itu adalah ta'zim, mengagungkan al-mun'imi, Allah yang memberikan nikmat. Ala muqabalati ni'matihi, ya, atas, oh bukan, berarti muqabalah bukanlah ala, atau muqabalah menerima ni'matihi, nikmatnya, ala ahadin, kepada seseorang, yamna'uhu, yang mencegahnya, an jafa'il mun'imi wa kufrani, dari menjauhkan, ya, artinya yang menjauhkan kepada Allah yang memberi nikmat dan kufran, mengkufurinya. Berarti senadakan an jafa'il mun'imi, artinya dia tidak bersyukur kepada al-mun'im, dan wa kufrani, dia mengkufurkan Allah. Kan kufur artinya jauh, ya. Walau kulta, seandainya Anda mengatakan ta'zimul muhsini, mengagungkan orang yang berbuat baik, ala muqabalati ihsani, atas menerima kebaikannya, la sahha, niscaya itu benar, ya, ayyakuna minallahi, niscaya itu benar, berasal dari Allah, asyukru, ya, rasa syukur, lil abdi, kepada hamba, fahasanun, maka itulah yang baik, maka itulah yang benar. Jika Anda mengatakan ta'zimul muhsini, Anda mengagungkan orang yang berbuat baik, ya, ala muqabalat ihsani, atas menerima kebaikannya, lasaha, hal itu pasti menjadi benar, ayyakun minallahi syukru, benar, ya, benar, menjadikan dari kepada Allah itu bentuk syukurnya, syukur seorang hamba, fahasanun, maka itu adalah hal yang baik. Ini syarahnya banyak banget, sampai 3 lembar. Kalau baca syarahnya itu nambah detail. Wa fihi tafasilun qad syarahnaha fi kitabin. Dan di dalamnya, di dalam syukur itu ada beberapa penjelasan-penjelasan. Qad syarahnaha, kami telah menjelaskannya, fi kitabi, di dalam kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi. Ya, kami telah menjelaskannya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau ada kesempatan kita baca kitab Ihya, tapi memang panjang banget, lebar banget, 5 jilid. Atau kita baca syarahnya, ya, ada kitab terbaru, ringkasan Ihya Ulumuddin karangan Habib Umar Al-Hafiz, kan ulama sekarang tuh, kontemporer. Kalau karangan ringkasannya Imam Ibnu Qudama, ringkasan Ihya, kita udah baca di Al-Ma'mur, udah baca di At-Taqwa, beberapa udah baca. Kalau mau baca lagi ringkasan Ihya tapi yang lain pengarangnya, jadi kita tambah ilmu, ya. Ada karangan terbaru judulnya Qabasat min Nurin Nabi SAW. Itu ringkasan Ihya Ulumuddin, 1 jilid, ya. Wa ghairihi, dan selainnya. Jadi, nah ini pensaranya mengambil dari Ihya, diringkas 1, 2, 3, 4, bicara tentang syukur, begitu banyak, ya. Di antaranya aja, ya, anna syukra yantadimu min halin wa ilmin wa amalin. Sesungguhnya syukur itu terbentuk, tersusun dari halnya, ilmunya, amalnya. Fal ilmu huwal aslu, ilmu adalah dasarnya, artinya huwal aslu, fayurithul hala wal halu
yurisul amal. Dari ilmu mendatangkan hal, dari hal mendatangkan amal. Fa ammal ilmu fa huwa ma'rifatun ni'mati minal mun'im. Adapun ilmu maksudnya dia mengetahui nikmat. Nikmat itu dari siapa? Dari mun'im, orang yang kasih nikmat. Bagaimana halnya dia tuh? Bapak-bapak dikasih nikmat senang apa sedih? Senang. Maka wal halu al farhul hasilu bi an'ami. Halnya dia farah, gembira. Kenapa al hasil? Karena dia mendapatkan bi an'ami. Nah, sekarang bagaimana setelah hal dia girang? Wal amalu amala huwal qiyamu bima huwa maqsudu al mun'i. Maka dia beramal, dia melaksanakan dengan apa yang diinginkan oleh Allah, ya, wa mahbubihi dan kekasihnya. Wa yata'allaqu dzalikal amalu bil qalbi. Dan amalnya itu dilakukan dengan hatinya, wabil jawarihi dan dengan anggota tubuhnya, wabil lisani dan dengan lisannya. Jadi yang namanya syukur komplit tuh, lisan, hati dan seluruh anggota tubuhnya, badannya, ya. Jadi maksudnya apa? Jika kita dikasih nikmat, tapi ada salah satu anggota tubuh kita itu cara mensyukurinya dengan maksiat, berarti kita belum bersyukur, ya. Baik. Walakin at-tahsilu anna syukra minal abdi ta'zimun. Ya, nyambung ya teksnya ya. Nyambung enggak? Ketemu? Ya. Soal saranya panjang mah. Tetapi at-tahsil, ya, hasilnya atau penafsirannya anna syukra minal abdi, bahwa rasa syukur dari seorang hamba itu adalah ta'zimun, dia mengagungkan, ya, yamna'u, ya, katanya yang mencegah min jafa'i man ahsana ilaih, mencegah dari tadi dari jafa tadi, dari apa ya enaknya pas itu, dari sikap yang keras, man ahsana ilhi, kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Terbalik, harusnya kita dikasih, kita bersyukur, kita berbuat baik sama dia, tapi malah kita, ya, nyakitinnya itu. Kayak gini ya, kita gedek banget, ada gambaran film-film kita nonton. Ini kakaknya sukses, dibawa keluarganya dari desa ke Jakarta, ya, terus ini saudaranya dibuat sukses juga tuh. Detik-detik kematiannya ini adiknya yang tadi dibawa orang susah jadi sukses, bukannya bersyukur sama kakaknya malah toma dia. Bagaimana biar harta ini biar jatuh ke dia semuanya, ya. Yang harta itu milik keponakannya, dia mau ambil semuanya. Ya, orang kagak tahu apa tuh, nggak tahu syukur, nggak terima kasih. Harusnya dia terima kasih, dari orang desa diambil sama saudaranya, maju sukses. Nah, tapi dia bukannya berbuat baik, tapi apa? Malah jafa man ahsan ini, dia berbuat tidak baik, ya, kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Wadzalika bitadzakkuri ihsanihi, hal itu dengan menyebutkan kebaikannya. Wa husni hali syakiri, dan kebaikan kondisi orang yang bersyukur, fi syukri, di dalam syukur itu, ya. Wa kubhi hal kafirin, dan keburukan kondisi orang-orang yang kafirin, orang yang kufur, fi kufronihi, di dalam kekufurannya.
Qultu aku bertanya, inna aqalla ma yastawjibuhul mun'imu bi ni'matihi alla yatawassalu biha ila ma'siyatin. Aku bertanya, sesungguhnya paling kecilnya yang bisa mendatangkan ya, kepada al-mun'imu Allah ya, bi ni'matihi dengan nikmatnya, alla yatawassala biha ila maksiyat, agar tidak bersambung ya kepada maksiat. Kalau kagak maksiat aja Allah kirimin rezeki terus tuh. Kan katanya ada orang Allah mau kirimin rezeki ke rumah kita nih. Ternyata di rumah kita gibah ya, namimah, rezekinya pindah ke tetangganya tuh. Wa ma akbaha hala man ja'ala ni'matal mun'imi silahan ala isyanihi. Ini namanya ta'ajjub nih ya. Alangkah buruknya halaman, kondisi orang, ja'ala yang menjadikan ni'matal mun'im, nikmatnya Allah yang memberikan nikmat, silahan ya, sebagai senjata ala isyanihi, untuk bermaksiat kepada Allah. Kayak tadi ya, saya contohkan ada saudaranya yang dari susah dibawa jadi orang sukses, cara ngebalesnya ya malah dia tamak, serakah, pengen nguasain semuanya. Jadi gini nih, dikatakan sejelek-jeleknya kondisi seorang hamba, dia menjadikan nikmat Allah itu harusnya kan silahan, senjata untuk apa? Tambah taat kepada Allah. Tapi dia silahan ala isyani, senjata untuk maksiat kepada Allah. Fa'alal abdi idan kalau begitu, maka seharusnya bagi seorang hamba min fardhi syukri, dia apa? Mewajibkan bersyukur fi haqiqatihi, pada hakikatnya, ayyakuna lahu min ta'zimillah, maka dia harus katanya mengagungkan Allah subhanahu, ma yahulu bainahu wa bain ma'asihi, ma yahulu, yang yahulu menjauhkan, bainahu antara dia, wa baina ma'asihi, dan di antara maksiatnya. Intinya Pak, kalau kita Allah kasih uang, kan ini ya, orang tuh banyak ini. Makanya di ujian kepakiran sama kekayaan, beratan mana? Kekayaan. Orang dikasih kemiskinan itu dia masih datang-datang juga sama Allah. Ya. Tapi orang dikasih kekayaan rupa daratan dia. Ya. Kekayaannya bukan untuk dekat sama Allah, malah buat poya-poya. Waliyadzubillah. Nah, ketika itu kita namanya ya nyakitin Allah namanya. Jadi fa'alal abdi, maka wajib bagi seorang hamba, idzan kalau begitu, min fardhis syukri, kewajiban bersyukur, fi haqiqatihi, pada hakikatnya, ayyakuna lahu, ayyakunal abdu lahu, maksudnya maka si hamba itu lahu baginya, min ta'zimillahi, mengagungkan Allah. Cara mengagungkan Allah gimana? Ya, dia ma yahulu bainahu wa baina ma'asihi, dia menjauhkan antara dirinya dan maksiat kepada Allah. Ya, ala hasabi tadzakkuri ni'amihi, ya menurut dia mengingat, atas dasar dia mengingat nikmat-nikmatnya Allah. Fa idza ata bima huwal aslu fihi, apabila datang dengan sesuatu yang dia adalah dasarnya, ada bersyukur ya. Tsumma yuqabilu dzalika bijiddin fit ta'ah,
kemudian dia membalasnya ya dengan sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah, wa juhdin fil qiyami bil khidmah, dan sungguh-sungguh dalam qiyam atau dalam sama juga dalam melaksanakan bil khidmah, dalam bahasa tasawuf ini bil muamalah, ibadah, khidmah sama itu artinya dalam rangka beribadah kepada Allah. Idh huwa min huquqin ni'mati, karena itu adalah bagian daripada hak-haknya nikmat. Dikasih nikmat ya harus disyukurin. Cara syukurnya adalah bagaimana kita bermuamalah kepada Allah semakin baik ya, ibadahnya dijaga, perintahnya dijalanin, larangan-larangannya dijauhi. Fala budda min al-ihtirasi anil maksiyah, maka wajib ya, setelah dia bil khidmah ibadahnya tambah bagus kepada Allah, juga dia harus apa? Menjaga dirinya anil maksiyah ya. Wabillahi taufik, dan hanya kepunyaan Allah lah taufik itu. Fa in qulta, ini Pak, taufik ini di awal disebut ya. Ini nikmat yang paling mahal nih. Di Al-Quran hanya disebutkan satu kali, wa ma taufiqi illa billah. Fa in qulta, dan jika Anda berkata, fama mawdi'us syukri, kalau gitu apa maudhi' itu, objeknya syukur itu? Fa'lam, maka ketahuilah, anna mawdi'ahu an-ni'amu ad-diniyah wad-dunyawiyah, bahwa ya maudhi'nya, tempatnya nikmat-nikmat itu adalah fa'lam kata anna mawdi'ahu, bahwa tempatnya syukur, hunya ke syukur, bahwa objeknya bersyukur itu adalah an-ni'amu ad-diniyah, nikmat-nikmat yang bersifat keagamaan, wad dunyawiyah, dan nikmat-nikmat yang bersifat duniawi ya, ala aqdarihima ya, menurut kadar keduanya. Wa amma syada'idu wal masaibu fid dunya, adapun syada'id ya, ujian-ujian dan musibah-musibah di dunia, fi nafsin, yang mengena diri kita, au ahlin, atau mengena keluarga kita, au malin, atau mengena harta kita, atau harta kita dicuri orang, dibohongin orang ya, atau keluarga kita atau dapat celaka, atau diri kita dapat penyakit ya. Fatakallamu fi dzalika, maka para ulama berbicara tentang itu. Hal yalzamul abda asyukru 'alaiha, apakah lazim harus seorang hamba itu juga bersyukur atas musibah-musibah itu? Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, la yalzamul abda syukru 'alaiha min haitsu hiya wa innama yajibu fiha as-sabr. Nah ya, bentuknya beda. Kalau kita dikasih musibah-musibah, ujian-ujian, baik yang menimpa diri kita, keluarga kita, harta kita, maka itu katanya apa? Kita wajib bersabar. Ya, sabar. Sabar ini juga harus dilatih nih. Fasobbar, belajar sabar. Wa amma syukru, adapun syukur, bahwa ala ni'matin la ghair. Nah, kalau syukur itu bentuknya nikmat, nggak ada yang lain. Dikasih nikmat bersyukur, dikasih musibah sabar. Udah. Kan ada hadisnya tuh ya. Apa hadisnya? Apa yang hadis tentang itu? Apa yang cari Tuhan selainku? Man lam yashkur ala na'mai, katanya, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, walam yasbir ala balai, dan kagak bersabar atas
ujian-ujianku, satu lagi walam yarda biqada'i, dan kagak ridho dengan takdir ketentuanku, falyatlub rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku. Berat itu nyari kemana Tuhan? Ya. Wa amma syukru fahuwa ala ni'mati la ghairu. Ya. Qalu, mereka para ulama berkata, wala syiddata illa wa fi janbiha ni'amullahi ta'ala. Wah, ini mulia tinggi nih. Para ulama berkata, tidak ada musibah, bencana, bala illa, melainkan wa fi jambiha, dan di dekatnya itu ada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Ya. Kalau orang soleh dapat nikmat, senyum dia. Dapat musibah, sebentar lagi dapat nikmat. Katanya la ni'matan la ata'an illa, katanya wa qablahu musibah. Tidak ada kenikmatan kecuali sebelumnya mendapatkan musibah. Nah, musibah itu jemaah itu datangnya kepada diri kita, kepada orang-orang yang kita cintai gitu. Kita masih sehat, istri kita sakit, kan tetap aja kita larinya ke pikiran kita, ke badan kita, ya, berpengaruh tuh. Tapi ketika kita ditimpa musibah, jamaah harus sadar, la tazunnanna kallati alladhi afraqta bil bala. Jangan Anda mengira Anda doang yang dapat musibah. Setiap orang nih udah tanya, pasti aja ada keluhannya nih. Mana lagi diem ya sekarang? Beda-beda masing-masing. Ini mah masalahnya lain, sama anaknya, ini sama istrinya, ini sama saudaranya, ini sama tetangganya, macam-macam. Beda-beda semuanya. Ya. Nah, musibah itu kalau kita sabar, balik agak kita mendapat pahala dari Allah. Kedua, dia hapusi dosanya. Ketiga, sebetulnya kita mau diangkat derajatnya sama Allah. Dalam kitab saya, yang kitab tentang Nabi Ibrahim, Allah pengen ngangkat seorang hamba. Gimana nih? Allah pengen angkat dia. Dilihat sedekahnya, ya jarang sedekah. Duhanya jarang duha. Tahajudnya jarang tahajud. Baca Qurannya enggak baca Quran. Kagak ada amal soleh. Amal dikasih sakit dia. Ya. Mau Allah angkat dikasih sakit ya. Taib. Kalau para ulama mengatakan wala syiddata illa wa fi jambiha ni'amullahi ta'ala. Tidak ada musibah kecuali di sampingnya atau di dekatnya ada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Ya. Falazima syukru ala tilka ni'am al-muqtarinah biha duna nafsi syiddah. Maka lazim harus bersyukur atas segala nikmat-nikmat itu al-muqtarinah yang berdekatan biha dengan nikmat-nikmat itu duna nafsi syiddah, bukannya musibah. Nah, ini ada keterangannya nih. La syiddah menala musibah illa wa fi jambiha ayatil kasyiddah al musibah. Oh, jadi di sini melainkan ya di dekatnya itu ada dua, ada di syiddah musibah dia. Ada musibah ya. Jadi mereka mengatakan tidak ada musibah illa melainkan wa fi jambiha, dan di dalam musibah itu ada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Nah, sama aja ya. Kemudian falazima syukru, maka wajib bersyukur ala tilka ni'am, atas nikmat-nikmat itu
al-muqtarinah yang didekatkan, yang dikaitkan biha dengan musibah, ya. Duna nafsi syiddati, bukan, ini keren, duna syukri, bagaimana gitu, duna nafsi syiddah, bukan syukur, bukan bersyukur atas musibah. Jadi kalau dapat musibah bukan syukur maksudnya, tapi apa? Sabar. Saya suka sama jamaah itu, gilan jamaah udah mulai datang capek-capek untuk menghibur dan kasih nasihatin. Ya, Allahumma, doa bu, Allahumma, ikutin, Allahumma, sabar. Allahumma sabar. Wa tilka ni'am, dan itu, dan nikmat-nikmat itu, ya. Jadi maksudnya tadi duna nafsi syiddah artinya berbeda dengan musibah. Kalau musibah harus sabar, kalau dikasih nikmat harus syukur, gitu ya. Maqalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar, mabtulitu bi baliyatin illa kana lillahi ta'ala alayya fiha arba'a ni'amin. Tidaklah aku diuji dengan sebuah musibah melainkan, ya, Allah memberikan kepadaku 4 kenikmatan. Idza lam takun fi dini, idza lam takun a'dama minha, wa idza lam uhrama ar-ridha biha, wa rajautu thawaba 'alaiha, ya. Udah azan, wallahu alam bissawab. Jamaah mungkin minggu depan kita libur dulu, libur 2 pertemuan, ya. Biasanya kita kalau dengar pengajian libur kita senang, kita gembira, ya. Nah, semoga dalam libur ini jamaah saya pesan tetap dalam rasa syukur kepada Allah, ya. Ketaatannya dijaga, jauhkan maksiat. Mohon doa saya dalam 2 minggu ini mau umroh, semoga berjalan lancar tanpa ada hambatan, berjalan dengan baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab min hajil abidin fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Jamaah saya besok ngundang, ya, habis isya jam 8-an lah ke rumah, ya. Tasyakuran saya mau berangkat pada waktu safar. Sekarang juga pengajian kita Fathur Rabbani, ya. Semoga yang ada waktu datang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.